apa sesungguhnya yang akan memotivasi sehingga harus tanggal 10? Yang pertama, kenapa harus tanggal 10? Sebenarnya ini waktunya udah agak mepet Pak ya. Dia ada tanggal 10. Sebenarnya kita akan melaksanakan wisuda itu di hari Sabtu ini. Cuman kita undur sampai tanggal 10 karena akan memberikan kesempatan untuk siswa juga yang belum memenuhi administrasinya. Karena kita kan di sini sistemnya kuliah singkat dan siap penempatan kerja. Jadi kita mencari siswa yang benar-benar punya grade gitu atau mempunyai kualitas yang ingin siap untuk penempatan kerja gitu. Karena kan kita di sini sudah bimbing dia sebaik-baiknya untuk menjadi pekerja yang baik atau bisa bersaing di luar sana. Lalu di lokasinya untuk acara wisuda gimana? Di Alira Hotel atau The Praya Hotel Batu Jati. Lalu kenapa harus dilaksanakan pada bulan Maret ya? Kenapa tidak harus bulan lalu atau bulan yang akan datang? Oh, karena kenapa di bulan Maret? Kan mereka selesai training pas di bulan Maret ini Pak. Dari tanggal sebenarnya dari Februari mereka sudah selesai training, dari penempatan training mereka sudah ditarik semua. Jadi siswa itu kumpul atau siswa itu selesai training pas di bulan Maret ini. Jadi semuanya itu sudah selesai untuk trainingnya selama 3 bulan. Lalu harapan Mbak Opi sebagai staf akademik itu kedepannya seperti apa? Kalau harapan saya sih menurut pribadi dan memang di visi misi Palapa juga sebenarnya sangat mulia Pak ya, karena kita sebenarnya membantu masyarakat yang memang lagi banyak, apalagi pada pandemi saat ini banyak sekali pengangguran dan lain sebagainya. Kita ingin membantu masyarakat untuk membimbing dan siap untuk kuliah singkat 6 bulan dan siap penempatan kerja. Sebenarnya kalau saya lihat dari visi misi Palapa atau profil Palapa itu sebenarnya kalau saya lihat dari setiap saya kaji gitu, karena itu sudah benar-benar memotivasi masyarakat atau pemuda-pemuda ini biar tidak nganggur atau banyak yang nganggur. Jadi untuk yang bekerja itu, yang nganggur itu bisa bekerja. Kalau untuk menerima siswa baru nanti di ajaran baru, program apa saja yang bisa menarik atau memberikan apa istilahnya untuk menarik siswa baru atau mahasiswa ya, mahasiswa baru supaya bisa ada kemudahan untuk mereka yang baru masuk kan begitu. Nah, seperti apa itu? Untuk programnya Pak. Jadi sebenarnya yang unggul dari program Palapa ini adalah program perhotelan. Itu yang paling unggul itu di perhotelan. Karena paling banyak peminat di lembaga kami ini adalah di perhotelan. Karena kenapa? Kami juga selain sudah kerjasama dari berbagai macam perusahaan di hotel, kita sudah menjaminkan mereka untuk penempatan kerja. Nah, dari sekian banyak mahasiswa yang lulus di sini, apakah ada enggak kendala-kendala siswa-siswa yang lain? Tentu dalam kampus misalnya di sini tentu ada kendalanya, ada kemudahannya. Kalau kendalanya yang paling pahit di sini apa? Nah, kalau kendalanya sih saat ini yang paling pahit siswa yang tidak pernah mau ikuti aturan. Kan seperti yang kita bilang kan kalau namanya pemuda ya, kadang mereka merasa bosan. Tidak, walaupun hanya 6 bulan lah istilahnya, namanya proses Pak ya, proses panjang yang mungkin dia tidak menerima kebebasannya itu ditahan oleh Palapa gitu. Nah, kalau terjadi siswa atau mahasiswa yang mengalami seperti tadi itu, apakah ada sanksi yang diberikan kepada mereka? Iya, jelas. Seperti apa itu? Jelas ada sanksi yang kita berikan dari Palapa, yaitu yang pertama, misalnya dia tidak mengikuti pelajaran 1 minggu, misalnya 1 minggu itu dia tidak pernah mengikuti selama dia hanya masuk 2 kali misalnya. Pertama yang kita lakukan yaitu kita pergi ke rumah orang tuanya untuk mengetahui kenapa si siswa ini tidak masuk atau kenapa siswa ini tidak pernah mengikuti pelajaran. Nah, yang kedua, selama 1 bulan mereka tidak pernah mengikuti pelajaran, karena kan sistemnya kita singkat, jadi materi yang kita berikan itu sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya. Jadi 1 kali saja mereka tidak masuk itu akan banyak ketinggalan. Nah, terima kasih. Ya. Izin, terus berapa mahasiswa yang akan diikut wisuda pada tanggal 10 besok? Untuk saat ini yang sudah list namanya untuk mengikuti wisuda yaitu 20 orang. Karena kami ini tidak mencari kuantitas sebenarnya Pak.
kita di sini mencari kualitas dari siswa kita yang benar-benar siap untuk dibimbing penempatan kerjanya. Jadi kalau masalah kuantitas itu kita tidak memprioritaskan, tapi kita mencari kualitas. Apa moto daripada Palapa Education Center ini? Motonya sih sebenarnya kalau singkatnya sih Pak, membantu masyarakat yang menganggur atau tidak mempunyai skill, dan kita akan membimbing sampai penempatan kerja. Jadi kan proses pembentukan siswa untuk siap kerja, ada enggak pihak ketiga yang sudah membangun komitmen kerjasama dengan dengan Palapa untuk menampung daripada siswa hasil lulusannya? Iya, sudah ada Pak. Kita sudah punya legalitas. Jadi direktur juga sudah mempersiapkan itu, sudah mempersiapkan semua dari segi legalitas, dari kerjasama itu sudah. Dan ada enggak pihak ketiga yang sudah siap untuk menampung? Pihak ketiga? Iya. Perusahaan yang siap menampung daripada hasil lulusan daripada Palapa Education Center ini. Iya. Misalnya seperti perusahaan apa? Kayak seperti hotel misalnya Pak ya. Salah satu di hotel yang di sini itu apa Pak? Kalau saya jawab aja Pak ya. Pak ya. Ya. Terima kasih untuk beberapa memang kita sudah membangun kerjasama baik secara tulisan maupun secara lisan Pak ya. Terus kalau untuk kerjasama di sini ada beberapa instansi atau perusahaan sampai kita menjalin kerjasama untuk perkantorannya. Kalau untuk terkait dari bandara itu juga kita sudah menjalin kerjasama dengan pihak beberapa airline perusahaannya lah gitu Pak ya. Kemudian untuk perhotelan kita juga menjalin kerjasama di seluruh yang di Lombok. Gitu. Contohnya kita sudah kemarin mengajukan tanda tangan kontrak di salah satu hotel ya di Kuta. Saya tidak perlu sebut namanya lah Pak ya. Kita sudah menjalin kerjasama dan kemudian siswa kita juga sudah ditarik. Ada tidak program beasiswa bagi siswa mahasiswa yang mengambil ikut diklat pendidikan di sini? Nah, jadi karena di sini kita itu sistemnya lembaga Pak ya, lembaga pendidikan, dan kita juga masih mengusulkan Pak ya untuk administrasi itu kita belum menerimanya. Tapi mudah-mudahan kita lagi mengusahakan ya. Mudah-mudahan tahun depannya siswa-siswa kita yang berprestasi ini yang memang notabene orang-orang yang kurang mampu, nah ini bisa kita bantu dari situ. Mudah-mudahan saja. Apa program prodi unggulan daripada Palapa Education Center ini? Nah, kalau program unggulannya dari tahun ke tahun itu memang perhotelan Pak. Kenapa kita bilang unggulan? Karena memang kalau dari setiap kita lihat dari pendaftarannya, dari hasilnya, dan dari lulusannya, memang di perhotelan terus yang selalu unggul. Dari nilainya juga, dari skornya, banyak siswa-siswa kita yang di perkantoran ini khususnya, perhotelan ya Pak ya. Selesai dari training itu di hotel tempat mereka training, biasanya mereka langsung ditarik di sana, di DW, di tempatnya mereka training itu. Gitu. Kalau tenaga dosen, instruktur, dan tutor itu dari mana saja Pak? Nah, untuk tenaganya Pak ya, untuk tenaganya kan seperti yang pernah saya sampaikan. Kalau untuk tenaga tutor kayak gitu, di sana itu kan kalau untuk bandara, contohnya kita mengambil orang-orang benar-benar dari pihak bandara. Jadinya kan karena di sini kita dari lembaga, gimana kita sudah menerapkan sistem 3 bulan pendidikan dan 3 bulan training. Jadi 3 bulan pendidikan itu kita tidak hanya banyak teori, jadi juga harus banyak praktek yang bagaimana sudah realnya di bandara. Terus kalau yang di perhotelan juga seperti itu, kita tutornya itu mengambil orang-orang yang sudah berpengalaman. Contohnya misalkan di servisnya atau di F&B produknya, kita mengambil orang-orang kitchen yang sudah berpengalaman, bisa minimal 2 tahun pada departemennya gitu. Berapa lama mengenyam pendidikan di sini sehingga dikatakan layak atau lulus untuk di Palapa ini? Dia harus siswa menjalani pendidikan, proses pendidikan itu berapa lama? Nah, untuk pendidikannya di sini sudah ada aturannya, di mana pendidikannya itu kan selama 6 bulan Pak ya. 6 bulan pendidikan di sini, 3 bulan pendidikan secara formalnya di sini di kampusnya, kemudian 3 bulannya ditrainingkan. Sesuai trainingnya itu kalau di bandara, kalau di perhotelan maka di hotel di mana tempat dia training, ke perkantoran juga seperti itu. Ketika sudah selesai mengikuti aturan itu, maka dia sudah dikatakan selesai gitu. Dan kemudian dilakukan wisuda, kemudian setelah itu baru penempatan kerja. Nah, setelah sesudah apa gelar yang mereka dapatkan? Kalau dari perkantoran, perhotelan, sama bandara, apa gelar yang dia sandang? Nah,
Untuk gelar, jadi gelar ini kita tidak menandang gelar Pak ya. Kenapa saya kata seperti itu? Karena kan di sini prosesnya pendidikannya cuma 6 bulan. Nah, orang yang akan mendapatkan gelar itu pun D1 itu kan minimal 1 tahun. Nah, di sini kita itu adalah lembaga, bukan universitas atau STIP gitu kan Pak ya. Jadi kita di sini tidak ada namanya gelar. Akan tetapi kenapa kita melakukan wisuda gitu Pak ya? Karena wisuda ini ada proses pelepasan, peresmian bahwasanya siswa kita memang pada tahun itu sudah selesai melakukan jenjang pendidikannya. Jadi bukan proses pemberian gelar, lebih dikategorikan proses pelepasan gitu atau peresmian, bukan pemberian gelar. Seperti kan kalau kita dari universitas atau sekolah tinggi itu kan ada gelar S1-nya atau S2, D3 dan D2 dan seterusnya gitu. Dari mahasiswa yang wisuda besok sudah ada dari perusahaan yang mengusulkan dan mengajukan yang minta dari lulusannya untuk bekerja di salah satu perusahaan? Sudah Pak, sudah ada. Sudah dari bandara juga sudah ada, perhotelan sudah ada, perkantoran juga sudah ada. Itu pun dari perhotelan lebih banyak ya, karena memang dominan di lembaga kita kan perhotelan. Jadi untuk perhotelan ini sudah banyak yang ditarik. Bahkan ada juga salah satu siswa kami atas nama Elia ya, itu siswa kami, dia sangat cerdas. Dia jurusannya perkantoran Pak. Dia jurusan perkantoran, akan tetapi dia itu kan tutornya orang HRD, manajer dari suatu hotel lah gitu kan. Kemudian dia ditrainingkan di hotel tempatnya tutornya itu, kemudian dia langsung ditarik untuk jadi asisten HRD. Boleh saya ketemu nanti dengan siswanya itu untuk saya minta polling statementnya? Insya Allah kalau ada waktu kita akan ketemu Pak. Oke, terima kasih. Ada hal yang mau disampaikan, yang mau dipromosikan mungkin ke rakyat publik sebelum kita nanti saya kita sampaikan saja Pak ya. Oke, terima kasih untuk adik-adik semuanya, teman-teman mungkin yang akan lulus tahun ini, jangan sampai lupa kita telah membuka jurusan atau program pendidikan singkat hanya 6 bulan, dalam jangka waktu 6 bulan saja. Semua cita-citanya, semua harapan orang tuanya akan segera tercapai. Dari pihak misalkan ada yang ingin cita-cita jadi pegawai bandara, perhotelan, perkantoran, maupun sekarang terbaru wirausaha yang ingin punya jiwa usaha bisa menggapai karirnya melalui kami di Palapa Education Center Lombok ya. Kantor kami, lembaga kami ada di pusatnya di Lombok Timur dan juga ada di Praia, alamatnya di Jalan Pahlawan Renteng. Kalau di Lombok Timur itu jalan di jalur ke Labuan Haji. Gitu, terima kasih. Berapa biaya yang dihabiskan dari mulai sampai selesai mengenyam pendidikan di sini? Kalau untuk biaya itu sangat terjangkau lah ya kalau kita bandingkan dengan pendidikan kuliah ataupun lembaga lain mungkin Pak ya. Karena di sini juga kita biayanya itu tergantung dari kelas yang diambil oleh siswa. Karena di sini kita membuka kelas yang mana namanya kelas VIP. Kelas VIP di sini kita menyediakan yaitu kosnya secara gratis. Makannya kita tanggung oleh lembaga, antar jemputnya juga lembaga yang bertanggung jawab. Dan juga ada namanya kelas tambahan yaitu kelas etika dan kelas bahasa Inggrisnya. Kemudian ada namanya kelas eksklusif. Kelas eksklusif ini dia itu bisa diambil oleh siswa yang bisa pulang pergi dari rumah ke lembaga. Dan di sini juga untuk eksklusif dan VIP ini juga sama-sama untuk penempatan kerjanya, hanya saja beda di servisnya. Kalau di VIP dia sudah disediakan dari lembaga, kemudian kalau eksklusif tidak disediakan. Terima kasih.